warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Claudia Anjelianti dengan NPM 2011010030. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tasawuf abad 1 dan 2 Hijriah. Baiklah teman-teman semuanya, apakah ada yang tahu bagaimana sih sejarah perkembangan tasawuf pada abad 1 dan 2 Hijriah? Nah, baiklah di sini kita akan membahas sejarah perkembangan tasawuf abad 1 dan 2 Hijriah itu ya. Fase abad pertama dan kedua Hijriah itu belum sepenuhnya disebut sebagai fase tasawuf, tetapi lebih tepat disebut sebagai fase kezuhudan. Karena tasawuf pada fase ini lebih bersifat amaliyah daripada bersifat pemikiran. Bentuk amaliyah itu seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan minum, menyedikitkan tidur, dan lain sebagainya. Kesederhanaan kehidupan Nabi diklaim sebagai panutan jalannya para zahid. Banyak ucapan dan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencerminkan kehidupan zuhud dan kesederhanaan baik dari segi pakaian maupun dari segi makanan. Meskipun sebenarnya makanan yang enak dan pakaian yang bagus juga dapat terpenuhi. Pada masa ini terdapat fenomena kehidupan spiritual yang cukup menonjol yang dilakukan oleh sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan al-asufah. Pada fase ini terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah dan tidak ingin mementingkan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Tahap pertama dalam tasawuf itu masih berupa zuhud, dalam pengertian yang masih sangat sederhana, yaitu ketika pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, sekelompok kaum muslim memusatkan perhatian, mengutamakan hidup hanya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar keuntungan akhirat. Nah, mereka itu antara lain adalah Al-Hasan Al-Basri dan Al-Robi'ah Al-Adawiyah. Kehidupan model zuhud kemudian berkembang pada abad ketiga Hijriah, ketika kaum sufi mulai memperhatikan aspek-aspek teoritis psikologis dalam berlari membentukkan perilaku hingga tasawuf menjadi sebuah ilmu akhlak keagamaan. Pembahasan luas dalam bidang akhlak mendorong lahirnya pendalaman belajar psikologis dan gejala-gejala kejiwaan yang lahir selanjutnya terlibat dalam masalah-masalah ini. Berkaitan langsung dengan pembahasan mengenai hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahir konsepsi-konsepsi seperti fana, terutama Abu Yazid Al-Bustami. Dengan demikian, suatu ilmu khusus telah berkembang di kalangan kaum sufi yang berbeda dengan ilmu fikih, baik dari segi objek, metodologi, tujuan, maupun istilah-istilah keilmuan yang digunakan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.